Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Supra X125 nih besti. Yang dimana pemilik motor ini bilang katanya motornya tuh baru dinyalain, terus ada suara ngeleteknya ya guys ya. Tapi kalau panas tuh nggak ada suaranya, normal-normal aja. Waduh, apa ini ya penyebabnya? Sebelum itu guys, gua mau jelasin kalau 84,4% penonton Johan Garage belum mensubscribe channel ini. Nah, visi misi gua di sini adalah gua ingin menyebarkan ilmu perbengkelan seluas-luasnya agar masyarakat yang awam maupun mekanik bisa menyerap ilmu dari channel ini serta menyebarkan budaya positif dalam dunia perbengkelan, sehingga dunia perbengkelan tuh udah nggak ada lagi yang namanya tipu-tipu, nembak harga dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terwujud lebih mudah jika kalian bantu subscribe channel ini ya guys. Karena dengan banyaknya subscriber pada suatu channel bisa jadi nilai integritas dari sebuah channel. Dengan subscribe, like, dan share channel ini, insya Allah kalian sudah menjadi salah satu kontributor dalam perubahan positif dunia perbengkelan. Pasti banyak yang ngomong, lu ngincer AdSense-nya doang. Nah, duit AdSense kita buat naikin infrastruktur perkontenan, gaji anak-anak konten supaya lebih gacor lagi. Kita buat beli motor supaya nanti ada tontonan buat kita sendiri. Dan kalau ada AdSense-nya lebih-lebih, mari kita buat motor FFA bareng-bareng buat tontonan dan memajukan balapnya Indonesia di kancah dunia. Dari kita untuk kita ya gengs. Udah diklik belum tombol subscribe-nya? Gedik nih. Oke, jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja tanpa basa-basi, kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodinya terlebih dahulu untuk mempermudah pembongkaran pada permesinannya. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada si karbu dan intake ini, dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi karburator ini masih original dan masih aman, tidak ada kendala pada si karburatornya ya guys. Begitupun juga dengan kondisi intake ya, ini masih aman sentosa nih besti. Lanjut kita lakukan pencopotan pada si knalpotnya ini. Sebelum kita lakukan pembongkaran pada permesinannya, mari kita kuras dulu oli mesinnya nih guys. Terus kita lakukan pembongkaran juga pada bak koplingnya ini, dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi kampas gandanya ini masih menggunakan yang racing dari Daytoni, dan untuk kondisinya masih aman ya besti. Terus untuk kampas koplingnya dan rumah koplingnya ini masih aman sentosa ya guys. Setelah semuanya terlepas dan kita menemukan salah satu faktor penyebab motornya menjadi bunyi pada permesinannya. Jadi si kru kasa ini udah kendor ya guys. Atas bawah kanan kiri semuanya oblak. Jadi ini yang menyebabkan motor jadi bunyi ketika mesin masih dingin ya guys. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran juga pada bagian magnetnya. Terus kita lakukan pencopotan pada magnetnya, dan ini dia kondisi magnetnya. Untuk kondisi magnetnya ini masih original dan masih aman. Daya tariknya juga masih kuat ya guys ya. Kayak gua daya tariknya kuat banget. Terus kita beralih ke permesinannya. Mari kita copot bagian headnya nih guys. Nah, untuk kondisi headnya ini masih aman dan masih original. Hanya borik wajar pemakaian saja ya guys ya. Terus untuk kondisi gigi sentriknya ini masih original dan juga masih aman nih besti. Wah, ini motor terawat kayaknya guys. Untuk kondisi noken asnya di sini sudah menggunakan BRT, dan untuk kondisi bearing depannya itu udah kendor ya guys ya, dan bearing belakangnya udah oblak. Nah, ini penyebab faktor kedua timbulnya suara kasar pada permesinannya ya dade. Terus untuk pelatuknya doi sudah menggunakan merek NPP dan kondisinya masih aman, tidak ada yang kemakan ya guys. Terus untuk kondisi klepnya di sini masih original dan masih standar, hanya saja kondisinya sudah jeber ya guys ya untuk bagian bawahnya tuh ya. Nah, ini faktor ketiga yang menyebabkan motornya jadi bunyi pada permesinannya. Ya solusinya ganti baru ya dade. Terus untuk kondisi per klepnya doi sudah menggunakan merek GF Racing ya guys ya. Ukurannya medium. Aduh, keras banget, pantesan aja klepnya pada jeber ya guys ya. Nanti kita sesuaikan lagi nih besti. Untuk kondisi headnya ini sudah dilakukan pemortingan sebelumnya, tapi portingannya perlu direvisi ya guys. Jadi kita akan melakukan porting ulang nantinya. Oke, setelah itu kita lakukan pencopotan pada si bloknya, dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi bloknya ini masih original dan kondisinya masih aman ya guys. No baret-baret klep. Hanya saja untuk diameter bloknya ini sudah di quarter menjadi 54 mili dan keadaannya aman sentosa ya guys. Hanya sernya aja udah diganti. Ini dia sehernya. Untuk kondisi ini masih aman, hanya saja kotor wajar pemakaian ya besti, dan sudah menggunakan 54 mili. Terus kita cek tonjokan ketengnya, ini masih original dan kondisinya tapi udah ambles ya besti. Nah, inilah faktor keempat yang menimbulkan suara ngericik pada permesinannya. Jadi solusinya kudu diganti baru ya guys.
Oke, setelah semuanya sudah kita review, mari kita bongkar bagian permesinannya lebih dalam lagi ya guys. Ya, kita lakukan turun mesin total. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Nah, ini dia penyebab motornya tuh timbul suara berisik pada permesinannya. Jadi si bearingnya ini tuh udah oblak. Tuh bisa kita lihat si bearingnya udah goyang ya. Tapi untuk kondisi stang sernya ini masih aman, tidak ada kendala. Jadi biasanya penyebabnya tuh karena si bearingnya aja, karena umur. Akibatnya timbul suara ngeletek pada permesinannya. Ya solusinya kudu kita ganti baru si bearing krukasnya ini ya guys. Oke, jadi langsung saja kita jelaskan kerusakan-kerusakan yang ada pada motor ini ke pemiliknya ya guys ya. Sekaligus mengedukasi si pemilik motor biar paham kerusakan pada motornya ini ya guys ya. Kita menjunjung tinggi yang namanya transparansi. Setelah itu kita lakukan pembersihan pada si karburatornya terlebih dahulu nih besti. Dan ini dia hasil dari pembersihan karburatornya ini. Untuk kondisinya sudah glowing seadanya, udah gak ada daki-daki ya guys ya. Just king just bad. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada bagian head, block, crankcase, dan lain sebagainya. Kita semprot dan kita sikat menggunakan bensin dan carbo cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel di permesinan duniawinya ya besti. Dan ini dia hasilnya. Buset, yang tadinya burik bet ya, sekarang udah glowing kembali ya guys ya. Bisa lu lihat tuh ya, orang sepele cil. Just king just par. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran juga pada kampas koplingnya ini. Terus kita lakukan pembersihan secara menyeluruh pada perkoplingan duniawinya. Kita semprot seperti biasa dengan bensin dan carbo cleaner sampai glowing ya besti. Dan ini dia hasil dari pembersihan perkoplingan duniawinya ya besti. Buset, dah kinclong semua, udah tenang baik cil sama Johan skincare, Johan klinik ya guys ya. Oke, selanjutnya mari kita reparasi permasalahan utamanya, yaitu kita lakukan pembongkaran pada si bearing krek asnya ini ya guys ya. Setelah bearing tercopot dan ini dia penampakan bearing yang sudah oblak ya besti, akibat umur yang udah terlalu lama nih guys. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran juga pada si sehernya ini, kita copotin menggunakan mesin press ya besti. Setelah stang sehernya tercopot, ini dia penampakan si stang sehernya. Nah, jadi sebelumnya ini si pemilik motor itu bawa stang sehernya sendiri ya, karena perkiraannya stang sehernya bakalan ikutan rusak. Jadi minta sekalian diganti ke yang baru aja. Jadi kita ganti baru menggunakan original dari Honda ya guys. Selanjutnya untuk bearingnya ini kita ganti baru menggunakan bearing dari NTN nih besti. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada bearingnya ini. Dan ini dia hasil dari kruk as yang sudah kita lakukan pemasangan pada bearing dan stang sehernya ya guys. Untuk kondisinya sekarang sudah aman nih besti. Tidak ada oblak dan stangnya pun baru nih besti. Just king just par. Selanjutnya untuk si bearing kecil dan bearing besar pada rasionya juga kita ganti baru menggunakan NTN ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si bearing-bearing rasionya ini. Setelah itu kita lakukan pemasangan kembali pada gigi rasio dan si kruk asnya ini ya guys ya. Dan langsung saja kita lakukan penutupan pada si mesin yang sudah kita belah tadi ya dade. Setelah mesin menyatu, kita lakukan pengecekan ulang pada si kruk AC ini dan kondisi sudah tidak oblak lagi ya guys. Dan tiba-tiba si pemilik motor ngasih sesuatu nih guys berupa makanan. Waduh, mekaniknya udah seneng nih guys. Nah, pas dibuka, anjir, di prank cowok. Bisa-bisanya ya bungkusnya good time, dalamnya kampas gitu. Yowes lah, daripada sedih, langsung saja kita lakukan perakitan kembali pada si kampas koplingnya ini. Terus kita kembalikan si kampas kopling ke rumah koplingnya. Setelah terpasang, kita lakukan pemasangan kembali perkoplingan ke tempat mereka berasal ya Dadi. Terus untuk bearing yang ada di koplingnya, di sini kita ganti baru menggunakan bearing dari Jetek. Terus selanjutnya langsung aja kita pasangin si bearingnya ini ya guys. Selanjutnya untuk retainer compound bowl-nya ini kita ganti baru menggunakan retainer dari Honda ya guys. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada retainer compound bowl-nya ini ya guys. Setelah terpasang semua, kita lakukan penutupan pada si bak koplingnya ini. Yang artinya perkoplingan duniawinya sudah selesai nih besti. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses penutupan atau pengcustoman pada si lubang ais-nya ini. Prosesnya hanya kita cor aja sampai lubang aisnya tuh ketutup ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pengcustoman pada si lubang aisnya. Sekarang sudah kita tutup sesuai permintaan si pemilik motor ya guys ya. Setelah itu kita masuk ke proses porting polish untuk memperhalus sekaligus memperlebar aliran bahan bakar menjadi lebih lancar dan performa motor pastinya akan meningkat ya guys ya. Dan ini dia hasil dari porting polish kali ini. Untuk kondisinya sudah glowing seadanya. Kita lihat dari
dari sisi manapun ya Dade. Udah pokoknya dokter Ipang mah tidak bisa diremehkan ya guys ya. Intinya just geng just par. Untuk klepnya di sini kita ganti baru menggunakan klep dari NPP. Niki pun pena. Terus selanjutnya kita masuk ke proses clear klep untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya guys ya. Nah, untuk seal klepnya di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki nih Besti, dan per klepnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 34 yang medium aja, serta si bearing nokenasnya ini kita ganti baru, tapi mohon maaf videonya nggak ada ya guys ya, hampura ini mah. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan secara menyeluruh pada komponen yang ada di bagian headnya ini. Mulai dari noken, per klep, seal klep, dan lain sebagainya. Dan ini dia penampakan head yang sudah terpasang pada komponen-komponennya. Semuanya sudah kita pasang ya guys ya. Mulai dari nol seperti per klep, klep, pelatuk, dan lain sebagainya. Just geng just par. Untuk packing-packingnya di sini kita ganti baru menggunakan merek dari Puboru ya Besti. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada packing block ini. Setelah terpasang kita lakukan pemasangan juga pada si sehernya ini, dan tidak lupa juga kita kasih oli pada si sehernya ya guys ya. Terus selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali pada si blok ini, tapi sebelum kita pasang headnya kita pasang terlebih dahulu packing headnya ya guys. Baru setelah itu baru kita pasang kembali si headnya nih Besti. Setelah semua sudah terpasang pada permesinannya, mari kita ganti baru tonjokan ketengnya menggunakan tonjokan keteng semi manual ya guys. Dan langsung saja kita pasangin aja nih si tonjokan keteng ya. Dan tidak lupa kita kencangin juga si bautnya ini ya Besti. Terus selanjutnya kita pasangin si magnetnya ini dan kita kencengin bautnya menggunakan impact nih Besti. Setelah dirasa sudah kencang, mari kita tutup kembali si bak magnetnya ini ya guys. Dan ini dia penampakan permesinannya, dan langsung saja kita satukan kembali dengan si rangka motornya ini nih Besti. Anjay, langsung test drive. Sekarang kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Nah, sekarang waduh, kita tabrak guys. Oke, sekarang berada di jam 7:05. Kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys. Penutup guys. Oke bang, kita kenalan dulu bang. Namanya siapa nih bang? Rangga. Oke bang Rangga, ini dari mana nih bang Rangga? Dari Bekasi sih, dekat sini. Dekat ya, masih aman lah. Oke. Jadi keluhan motornya apanya nih bang? Awal tuh kalau pagi dingin lah ya, bunyi cedok. Udah curiga burung pas area segala macam. Bawa ke sini, servis besar, segala macam. Udah bentuknya hilang, tapi sekarang jadi kayak suara bising kayak ngerimis. Oh berarti jedak-jeduk itu pas motor lagi dingin aja gitu bang? Pas motor lagi dingin, kalau misalnya udah dibawa panas jalan fine aja sebenarnya. Tapi tetap masih kalau misalnya di berhenti gitu tetap berasa sih. Tetap berasa ya, cuman berkurang. Oke. Tadi gimana bang setelah dilakukan test drive? Hasilnya gimana? Suaranya masih ada ya kayaknya tadi ya? Kalau suara jedak-jeduknya itu udah hilang sebenarnya. Oh, udah hilang. Oke. Memang kayak suara lar kayak ya geser kayak bising ser gitu. Oh iya. Tapi emang tarikannya sebelum jedak-jeduk itu sekarang tarikannya lebih enak sih. Oh, lebih enak lah ya, mendingan lah ya. Oke, ya udah kalau gitu. Nanti kan ini tadi kan kita udah lakukan servis, udah kita ganti part-partnya. Nanti kalau emang ada kendala lagi, abang bisa datang lagi bang ke sini bang buat klaim garansinya ya. Nah gitu. Ya udah bang, semoga motornya awet. Yang terakhir kita salamnya dulu apa bang? Jos Pak. Oke, thank you bang.